Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah anekdot yang menarik tentang doa yang terkabul berkat usaha seorang perempuan, gadis perempuan yang dengan tekun berdoa. Suatu saat dia berdoa melalui perantaraan Santo Yusuf. Bertahun-tahun dia berdoa supaya diberikan pasangan hidup yang baik. Sudah lebih dari beberapa tahun gadis ini berdoa dan terus berdoa melalui perantaraan Santo Yusuf. Ternyata sampai kemudian usianya sudah cukup, tetapi dia belum juga menemukan pasangan hidup yang dia minta dalam doanya. Sampai suatu saat dia kemudian sudah hampir putus asa dan merasa jengkel karena ternyata doa-doanya tidak didengarkan oleh Tuhan melalui perantaraan Santo Yusuf ini. Hingga suatu pagi, karena sudah hampir putus asa dan merasa jengkel karena doa-doanya tidak didengarkan oleh Tuhan, dia kemudian marah, lalu kemudian mengambil patung Santo Yusuf ini dan melemparkannya dari pintu jendela kamarnya. Setelah dia marah dan melemparkan patung Santo Yusuf ini keluar dari jendela kamarnya, tiba-tiba dia mendengar bahwa patung yang dia lemparkan ini mengenai seseorang yang ada di luar. Lalu kemudian karena orang itu kemudian berteriak, dia merasa bersalah karena ternyata patung yang dia lemparkan ini mengenai seorang pemuda yang lewat dari samping rumahnya. Lalu kemudian dia turun keluar dari rumahnya, lalu minta maaf kepada pemuda ini. Lama-kelamaan setelah itu kemudian mereka kenal. Tak lama kemudian mereka dekat, lalu kemudian gadis ini menikah dengan pemuda itu. Tapi dia tetap meyakini lewat peristiwa itu bahwa doanya terkabul lewat peristiwa Santo Yosef, bantuan Santo Yosef. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini hanya mau menunjukkan, saya ceritakan hanya mau menunjukkan bahwa ada banyak cara Tuhan Allah untuk mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Ada banyak bentuk, ada banyak kesempatan, dan ada banyak kemungkinan yang dibuat oleh Allah untuk mewujudkan apa yang dimohon oleh manusia kepadanya. Hak kita hanya diminta seperti dalam Injil hari ini. Mintalah, maka kamu akan diberi.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita hanya diminta dalam 3 hal ini. Lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau 3 hal ini kemudian terus-menerus kita upayakan, soal dikabulkan, kapan dikabulkan, bagaimana Tuhan Allah mengabulkannya, tentu itu bukanlah wewenang kita. Kita tidak sampai mengurusi hal-hal itu. Tapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah, mintalah, maka kamu akan diberi. Saya yakin apa yang Tuhan katakan ini bukan hanya omong kosong yang diberitakan begitu saja. Tapi ini sebagai janji, ini sebagai peneguhan, bahwa setiap orang yang terus-menerus memohon akan memperoleh apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Bahwa setiap orang yang terus mencari, suatu saat dia akan menemukan. Gadis yang saya ceritakan tadi dalam cerita pada awal renungan ini menunjukkan ketekunan dia berdoa, meskipun ada saat-saat dia mungkin lemah. Tapi buah dari ketekunannya memohon itu, rupanya juga dia dapatkan dengan cara Allah sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan berhenti memohon. Bukan karena kemudian kita sudah merasa cukup, bukan karena kemudian kita merasa Tuhan tidak akan memberikan itu lagi. Tapi memohon ini juga adalah salah satu wujud bagaimana kita menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan. Amin.